Mitigasi sebelum terjadinya longsor. Yang pertama, menanam tanaman berakar kuat, seperti bambu, vetiver, atau pohon keras lainnya. Memiliki akar yang bisa menembus ke dalam tanah. Akar ini membantu mengikat partikel tanah agar tidak mudah bergerak atau longsor saat hujan turun deras. Reboisasi di lereng curam adalah cara alami yang sangat efektif mencegah longsor. Yang kedua, tidak membangun rumah atau bangunan di bawah tebing curam. Mendirikan bangunan di lokasi rawan longsor yang sangat berbahaya. Jika tanah longsor terjadi, bangunan akan langsung tertimpa material longsoran. Karena itu, penting memilih lokasi aman jauh dari lereng terjal. Yang ketiga, membuat dan merawat saluran drainase. Drainase berfungsi mengalirkan air hujan agar tidak meresap terlalu banyak ke dalam tanah. Jika saluran air tersumbat atau rusak, air bisa tergenang dan mempercepat pelunakan tanah yang bisa memicu longsor. Yang keempat, memantau kondisi tanah dan lereng. Warga perlu rutin mengecek tanah di sekitar rumahnya. Munculnya retakan di tanah, perubahan kemiringan pohon, atau suara seperti gesekan tanah bisa menjadi tanda awal tanah mulai bergerak. Melakukan penyuluhan dan pelatihan, mengadakan sosialisasi tentang bahayanya tanah longsor, dan memberitahu gejala-gejala akan terjadi tanah longsor. Membentuk tim siaga bencana. Tim ini bisa terdiri dari dalam warga yang berfungsi untuk memberikan informasi dan memantau kondisi lingkungan secara berkala. Mitigasi saat terjadi tanah longsor, yaitu yang pertama, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Begitu terlihat atau terdengar tanda-tanda tanah longsor, segera tinggalkan rumah dan menuju titik kumpul atau tempat evakuasi yang telah ditentukan sebelumnya, seperti balai desa dan juga tanah lapang. Yang kedua, jauhi lereng, tebing, dan juga aliran tanah longsoran. Materi longsoran bergerak sangat cepat dan berat. Menjauhlah dari arah datangnya longsor dan hindari daerah yang bisa terkena aliran tanah dan juga batu. Ketiga, tetap tenang dan jangan panik. Kepanikan bisa menimbulkan kekacauan saat evakuasi. Tetap tenang membantu kamu berpikir jernih dan bertindak cepat serta tepat. Keempat, ikuti arahan petugas atau relawan jika ada petugas bencana atau relawan yang memberi instruksi. Ikuti arahan mereka. Mereka dilatih untuk menangani situasi darurat dan tahu mana jalur aman yang harus diikuti. Ketika gempa sudah usai, sebaiknya kamu membantu sesamamu seperti anak-anak, orang dewasa, maupun lansia. Dalam membantu orang, kamu juga meningkatkan rasa solidaritas dan mengurangi angka korban jiwa yang ditemukan oleh bencana tersebut. Demikian video saya, terima kasih. Kemudian ikuti informasi resmi. Dengarkan update dari radio, media resmi, atau posko bencana. Abaikan informasi yang tidak jelas atau hoaks. Lakukan pemeriksaan teknis. Tim teknis atau geologi harus mengevakuasi kestabilan tanah dan bangunan. Gunakan alat atau sensor pemantau jika tersedia. Kemudian ada mitigasi setelah bencana. Yang pertama itu mencari pertolongan. Penilaian situasi secara cepat atau repeat assessment. Identifikasi area terdampak longsor. Tentukan jumlah korban yang hilang dan tertangkap. Kemudian tentukan akses aman bagi tim penyelamat. Pantau potensi longsor susulan sebelum memasuki lokasi. Yang kedua itu adalah koordinasi tim SAR. Libatkan BPBD, Basarnas, TNI, Polri, PMI, relawan, dan warga setempat. Buat posko komando dan posko bantuan darurat. Bagi zona pencarian untuk efisiensi keselamatan. Kemudian yang ketiga itu pencarian korban. Gunakan alat bantu seperti anjing pelacak atau K9, alat deteksi suara dan gerak, eskavator jika aman. Kemudian prioritaskan pencarian di rumah yang tertimbun, sekolah, fasilitas umum, dan titik kumpul warga. Lakukan pencarian manual di area sensitif. Hindari alat berat di lokasi yang berisiko. Kemudian evakuasi korban. Jika korban ditemukan hidup, segera beri pertolongan pertama. Evakuasi ke fasilitas medis terdekat. Dan jika korban ditemukan meninggal, evakuasi dengan prosedur DVI.
yaitu Disaster Victim Identification. Kemudian dokumentasi dan identifikasi oleh pihak berwenang. Yang kelima ada keselamatan tim SAR. Gunakan APBD lengkap, helm, sepatu bot, rompi reflektif, masker debu. Kemudian pantau kondisi cuaca dan tanah secara berkala. Tetapkan waktu kerja dan rotasi tim untuk mencegah kelelahan. Sediakan jalur evakuasi darurat bagi tim SAR. Kemudian, dukungan psikososial. Berikan dukungan psikologis kepada korban selamat dan keluarga korban. Libatkan relawan, tenaga psikolog untuk trauma healing. Yang ketiga, laporan kerusakan dan kondisi lingkungan. Catatan kerusakan rumah, jalan, saluran air, dan infrastruktur lainnya. Laporan ini penting agar pemerintah bisa segera memberikan bantuan dan memperbaiki fasilitas. Yang keempat, bersihkan material longsor dan perbaiki saluran air. Membersihkan tanah, batu, dan puing-puing penting agar akses jalan dan drainase kembali normal. Hal ini juga mencegah longsor susulan akibat saluran air yang tersumbat.